Halo semuanya, gimana kabar kalian? Saya selalu mendoakan kalian semoga sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah guys, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Sitchin yang diangkat dari kisah nyata. Semoga terhibur dan enjoy. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan dua orang wanita yang sedang menemui seorang dukun. Dia adalah Aznur, dan tujuan Aznur pergi ke dukun adalah untuk mencari tahu apakah dia akan cocok dengan lelaki yang ia cintai. Dan ternyata lelaki itu merupakan sepupunya sendiri. Sana macrup cevap verecek. Namun sang dukun mengatakan bahwa lelaki yang dia inginkan bukanlah orang yang tepat. Ditambah lagi bahwa lelaki itu adalah lelaki kejam dan akan membawa penderitaan untuk dirinya. 12 tahun kemudian ternyata Aznur melanggar larangan dari sang dukun dan tetap mendekati sepupunya hingga hamil. Ketika Aznur meminta pertanggungjawaban dari Kudret, dia malah dipukul hingga mengalami pendarahan. Kudret yang melihat Aznur kesakitan, ia langsung membawanya ke rumah sakit karena takut terjadi sesuatu terhadapnya. Dan benar saja Aznur mengalami keguguran. Sementara itu di rumah Kudret nampak anak yang bernama Sida tengah mendengarkan siaran televisi. Lalu tak lama kemudian Kudret datang dan langsung disambut oleh Sida dan ibunya yang bernama Nisa. Kudret yang merasa lelah memilih untuk langsung tidur. Dan ternyata itu hanya sebuah mimpi. Kemudian Kudret mulai mengingat masa lalu terkait gangguan penglihatan kepada anaknya. Dan ternyata Sida merupakan anak prematur karena dia lahir ketika berusia 6 bulan dalam kandungan. Saat itu Kudret tidak mempercayai bahwa istrinya akan melahirkan dan malah membiarkannya kesakitan di rumah. Alhasil ketika Nisa berhasil melahirkan anaknya, dokter memvonis bahwa syaraf mata anaknya terluka parah sehingga dia tidak dapat melihat, dan hal tersebut merupakan kesalahan terbesar Kudret. Sementara itu Aznur yang merupakan seorang janda memilih untuk pergi menemui seorang dukun agar bisa memiliki Kudret sepenuhnya. Di sini Aznur berusaha habis-habisan dengan memberikan semua hartanya. Akhirnya si dukun bersedia untuk membantu Aznur agar Kudret menjadi miliknya. Namun si dukun bukannya memberikan pelet kepada Kudret, melainkan memberikan sebuah mantra babi yang akan dikirimkan kepada Nisa. Lalu si dukun akan meminta bantuan jin Anzar dan sedikit penjelasan bahwa jin dan manusia itu sama. Mereka memiliki agama, ada yang Kristen dan juga Islam. Dan ada juga jin yang membenci umat Islam, yaitu jin dari golongan Anzar. Nah, si jin ini nantinya akan merasuki tubuh Nisa. Namun setiap yang dirasuki oleh Anzar, maka semua orang yang memiliki ikatan darah dengannya akan mati dalam waktu 5 hari. Lalu si dukun itu mengatakan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk meminta bantuan kepada jin Anzar. Dan si dukun itu juga meminta agar Aznur bisa membawakannya air liur, kuku, darah, rambut, dan foto milik Nisa untuk kelangsungan ritual yang akan dilakukan oleh si dukun itu. Karena hati Aznur sudah sangat gelap, maka dia menyanggupi apapun yang dikatakan oleh si dukun. Sepulangnya Aznur, si dukun langsung menyiapkan semua bahan untuk melakukan ritualnya. Sementara itu Aznur pergi ke rumah Kudret untuk mencari bahan yang dibutuhkan oleh si dukun. Dan kebetulan dia menemukan rambut beserta darah. Karena Aznur sudah mendapatkan semua yang dicarinya, Aznur langsung pulang dan memberikan barang-barang yang tadi diambil di rumah Nisa kepada si dukun. Dan setelah mendapatkan semua yang dibutuhkannya, akhirnya si dukun pun langsung memulai ritual. Pada pagi harinya Nisa bercerita kepada ibunya yang sedang sakit bahwa dirinya mengalami kejadian buruk dan dia meminta kepada sang ibu untuk mendoakan dirinya. Kemudian Nisa pergi ke kamar anaknya dan menemukan sebuah boneka tergeletak di sana. Dan tanpa disadari Nisa langsung menyikat tersebut dan menggunduli memakan rambut boneka tersebut. Setelah kejadian tersebut, Nisa langsung melaporkan kejadian aneh yang telah dialaminya. Namun karena Nisa yang terlalu agamis dan menyukai hal-hal yang berbau mistis, Kudret hanya menganggap apa yang dikatakan Nisa adalah sebuah karma dari apa yang dilakukannya. Dan Kudret menganggap bahwa Nisa sudah mulai gila. Dan di malam kedua, Aznur dihantui arwah suaminya yang ingin membawa Aznur mati bersamanya.
karena ternyata suami Aznur ini mati bundir dari akibat Aznur tidak mencintainya. Dan sekarang arwah suaminya mulai membayangi kehidupannya dan berniat untuk membunuhnya. Namun ibu mertuanya datang dan menyelamatkan Aznur. Sementara itu Nisa yang telah selesai memandikan ibunya langsung pergi ke dapur untuk membuang air bekas mandi si ibu. Namun tiba-tiba saja sang ibu meninggal dengan menumpahkan teh panas di kepalanya. Di saat tengah tahlilan, Nisa bercerita kepada mertua Aznur bahwa kematian dari ibunya sangatlah aneh. Dari keterangan si ibu mengalami lumpuh total sehingga mustahil baginya untuk bisa berjalan atau membunuh dirinya sendiri. Dan di malam ketiganya, kini Kudret dihantui para jin. Nisa? Dan keesokan harinya, Kudret langsung memberitahu istrinya bahwa dia juga mulai dihantui. Dia juga mengatakan kepada sang istri bahwa dia akan menemui seorang ulama dengan harapan agar beliau bisa membantu keluarga mereka. Kemudian Kudret langsung pergi menemui sang ulama dan mengatakan semua permasalahannya. Dan ulama tersebut langsung mengatakan bahwa Nisa telah kerasukan jin jahat. Lalu ulama tersebut juga bercerita bahwa dulu dia juga pernah dirasuki oleh sesosok jin yang mencintai istrinya. Dan dengan bantuan seorang ulama maka kini hidupnya bisa aman dan kini giliran dia untuk membantu menangani masalah keluarga Kudret. Sementara itu di rumahnya Nisa kembali melihat sosok sang ibu yang tengah makan di kloset. Dan hal tersebut membuat Nisa stres dan menjadi gila. Tak lama kemudian Kudret datang dan langsung menenangkan Nisa. Dia juga mengatakan kepada Nisa bahwa ulama besar akan membantu mereka. Dan pada malam keempat, Aznur lagi-lagi diganggu oleh jin yang kini menyerupai Nisa. Erkekmiş çocuğum. Karena Aznur yang sudah sangat ketakutan diganggu oleh jin itu, dia langsung melaporkan kejadian tersebut kepada si dukun. Sementara itu di luar terlihat ibu mertuanya yang tengah menguping percakapan yang dilakukan oleh Aznur dengan sang dukun. Kemudian setelah mendengar percakapan menantunya itu, dia langsung pergi dari sana menuju rumah Kudret. Di sisi lain kini Nisa terlihat mulai gila dengan keadaannya, sehingga dia memutuskan untuk melakukan bundir tepat di depan anaknya. Namun beruntung Kudret keburu datang dan menghentikan Nisa. Sementara itu Aznur mengalami keanehan kepada dirinya dan akhirnya dia pun tewas. Dan pada malam kelimanya Kudret langsung membawa istrinya ke hadapan ulama yang akan mengobati mereka. Namun di sana Nisa malah mengamuk dan mencoba untuk membunuh orang yang ada di sana. Dan terlihat juga di sana ada Sida tepat di depan ibunya sendiri. Kemudian jin yang merasuki Nisa berkata pada ulama itu bahwa dulu istrinya sering jin dari golongannya, dan hal tersebut membuat amarah sang ulama naik dan akhirnya ulama tersebut langsung memukul kepala Nisa hingga meninggal. Kudret yang melihat istrinya meninggal langsung mencekik ulama itu. Namun sang ulama mengatakan bahwa yang kesurupan bukanlah Nisa tapi anaknya. Dan sedikit informasi ke 5 hari sebelumnya, ternyata darah dan rambut yang dibawa Aznur merupakan milik Sida. Hingga semua kematian yang terjadi itu disebabkan karena mereka mempunyai hubungan darah satu sama lain dengan Sida. Dan film pun selesai. Nah oke guys, mungkin segitu saja di pembahasan kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.